Salam ada semuanya, bertemu lagi bersama Kak Dian. Beberapa menit kemudian kita akan dipimpin oleh Kak Ezra dengan Kak Yolanda. Dan juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Desman. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Tuhan yang selalu bercampur tangan di setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik semuanya. Kita akan memuji Tuhan dengan judul Hati yang Gembira. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat berhari Minggu buat adik-adik semua yang masih setia ikut di Zoom kita kali ini. Saya berharap adik-adik semua tetap semangat, tetap sehat, memuji nama Tuhan. Sekalipun di rumah, tetapi saya berharap adik-adik tetap setia sama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik semuanya. Nah, kali ini kakak akan mengangkat topik atau bertemakan
Doa sebagai gaya hidup. Apa adik-adik? Doa sebagai gaya hidup. Nah, adik-adik di rumah, doa dan gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adik-adik artinya adalah suatu kebiasaan kita setiap hari yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik, gaya hidup kita, kalau misalnya kita berpakaian, pasti berpakaian baju bagus. Misalnya sebelum tidur biasanya kita diceritakan oleh orang tua cerita atau dongeng sebelum tidur. Dan kemudian kalau kita makan biasanya kebiasaan kita 3 kali sehari, ada juga yang 2 kali sehari. Biasanya kalau setiap hari kebiasaan kita juga apa? Kalau ada di rumah sebelum tidur biasanya berdoa. Ada di sini yang sering berdoa di rumah sendiri. Ayo yang tidak pernah berdoa di rumah, mulai sekarang saya berharap adik-adik bisa berdoa sendiri di rumah ya. Sekalipun disuruh orang tua atau tidak, adik-adik harus bisa berdoa sama Tuhan Yesus karena kita adalah anak Tuhan Yesus. Itu semua termasuk adalah gaya hidup kita. Termasuk gaya hidup kita kalau hari Minggu sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan Yesus ke gereja. Sekarang sekalipun karena pandemik kita masih belum bisa ibadah anak sekolah minggu, tapi orang tua sudah bisa beribadah seperti biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tadi soal gaya hidup. Kemudian tentang doa. Doa artinya adik-adik adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan komunikasi kita dengan Bapa kita di surga. Kita bisa berkomunikasi dengan papa, mama lewat berbicara langsung dengan mereka, menyampaikan keluhan kita sebagai anak kepada orang tua. Adik-adik bisa menyampaikan semua itu karena bisa bertemu langsung dengan mereka dan berbicara. Setiap hari, "Ma, aku minta duit, aku minta makan, aku minta ini dan segala macam." Adik-adik bisa meminta semua itu, dan itu namanya adalah berkomunikasi dengan orang tua. Gak mungkin lah kalau ada di rumah mau minta apa diem aja, gak minta apa sakit diem aja, jadi gak tahu apa, orang tua bingung. Kalau ada di rumah cuma diem aja, gak mau ngomong. Kalau misalnya ada sesuatu yang disampaikan, sampaikanlah kepada orang tua apa yang menjadi permasalahan adik-adik, supaya mereka sebagai orang tua bisa mengerti apa yang adik-adik inginkan. Nah gitu. Nah itulah komunikasi kita kepada orang tua dan juga kepada teman-teman, bisa berkomunikasi. Begitu juga dengan doa adik-adik semua di rumah. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri meminta kita itu untuk berdoa kepadanya, meminta apapun yang kita mau sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik sekarang itu adalah pemahaman tentang doa. Jadi sebagai orang Kristen harus mengerti yang namanya doa. Nah di rumah adik-adik kalau berdoa gimana? Bisa berdoa sendiri sekarang nggak? Selama sekolah minggu di Galilea Kids ada yang sudah bisa berdoa? Ayo angkat tangannya adik-adik. Kalau yang belum bisa berdoa, nanti bisa diajarin oleh kakak-kakak atau minta kepada mama papa untuk bisa diajari untuk bisa berdoa sendiri di rumah. Nah kemudian adik-adik di rumah, kakak juga pingin adik-adik bisa mengerti kenapa kita harus berdoa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa saja adik-adik yang disampaikan di dalam doa? Nah, yang sering berdoa pasti ngerti apa saja yang biasanya kita sampaikan di dalam doa. Yang pertama adik-adik, di dalam doa kita menyampaikan pujian kita kepada Tuhan. Apa? Menyampaikan pujian kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Misalnya sebelum di dalam doa itu kita bisa memuji Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik kepada kami. Engkau luar biasa bagi kami.
kuasa-Mu dahsyat bagi kami. Datanglah kerajaan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Itu adalah pujian kita yang disampaikan di dalam doa kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan yang kedua ada adik-adik, menyampaikan di dalam doa kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan adik-adik. Masalah adik-adik apa di rumah bisa disampaikan lewat doa kepada Tuhan. Jadi apapun menjadi pergumulan adik-adik di rumah, misalnya Tuhan besok aku mau ujian, tolong saya Tuhan Yesus. Apapun itu pergumulan adik-adik, sampaikan di dalam doa kepada Bapa kita di surga. Jadi sayang kalau misalnya adik tidak suka berdoa, berarti tidak pernah menyampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Misalnya gini, hari ini adik-adik mau ujian sekolah, berdoa kepada Tuhan Yesus, sampaikan semuanya. Tuhan, aku tidak bisa, tolong aku, bantu aku, berikan aku kemampuan Tuhan. Tuhan akan tolong adik-adik semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian yang ketiga, di dalam doa kita bisa meminta kuasa doa. Wow, kuasa Tuhan. Kita bisa meminta kuasa Tuhan terjadi di dalam doa kita. Nah, ini yang hebat adik-adik semuanya. Jadi kalau misalnya tanya sama Bapak, benar gak sih di dalam doa kita bisa meminta kuasa Tuhan? Itu benar. Di dalam doa kita bisa meminta kesembuhan terjadi. Misalnya kita mendoakan, Tuhan sembuhkan aku, mujizat terjadi, sembuhkan temanku. Nah itu, di dalam doa kita bisa menyampaikan semua itu, adik-adik, di dalam doa. Kemudian yang keempat, di dalam doa adik-adik bisa mendoakan teman, mendoakan sesama. Nah ini pentingnya doa adik-adik, bahwa di dalam doa kita bisa mendoakan sesama kita yang sedang membutuhkan, mendoakan kakek, mendoakan nenek, mendoakan saudara-saudara yang membutuhkan, bahkan kalau bisa mendoakan teman-teman gereja kita, teman-teman gereja, adik-adik, teman-teman sekolah, adik-adik bisa mendoakan. Kemudian adik-adik juga bisa mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya terhindar dari segala wabah dan penyakit, supaya bangsa kita ini aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah itu tadi 4. Yang pertama, di dalam doa kita bisa memuji Tuhan. Kedua, menyampaikan semua keluh kesah kita, permohonan kita. Kemudian meminta kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Dan yang keempat adalah di dalam doa kita bisa mendoakan sesama kita. Kemudian doa merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita, karena di dalam doa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan kita di surga. Nah itu hebat banget. Kalau adik-adik bertemu dengan presiden harus pakai baju rapi, itu luar biasa banget.
Ada yang pernah ketemu presiden di sini? Enggak ada yang pernah ketemu presiden. Cuma kita lihat di TV kan, kalau misalnya adik-adik dipanggil sama presiden, mau nggak? Kakak mau dipanggil presiden. Tapi tidak semua orang boleh ketemu presiden, hanya orang-orang tertentu. Tapi dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta, kita bisa berkomunikasi dengan Dia lewat apa? Lewat doa. Adik-adik semua, hebat nggak? Hebat. Kita bisa berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kita, Tuhan Yesus yang baik, di dalam doa. Jadi adik-adik sebagai anak-anak yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, gimana? Harus mau berdoa sebagai gaya hidup kita. Kemudian di dalam doa adik-adik, kita bisa mengetuk pintu Tuhan, pintunya Tuhan. Di dalam doa kita bisa mengetuk pintunya Tuhan. Tak 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 tak, Tuhan Yesus tolong bukakan pintu bagi saya. Tuhan Yesus, aku meminta ini Tuhan Yesus. Di dalam doa kita bisa menyampaikan semua itu. Kita bisa tak tak tak, kita ketuk pintu Tuhan lewat apa? Lewat doa. Misalnya gini, kita bertamu di rumah orang, atau ada orang bertamu di rumah kita. Tak 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 tak. Siapa? Aku Jensen. Aku Calvin. Aku mau masuk. Oh, silakan masuk. Tuhan Yesus mengundang kita untuk berdoa dan mengetuk pintu Tuhan, mengetuk pintu Tuhan Yesus. Tak 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 tak. Malam Tuhan Yesus, aku mau berdoa. Aku mau beristirahat malam ini. Tolong aku, lindungi aku. Amin. Oh, silakan anakku. Tuhan Yesus bilang begitu kan? Tuhan Yesus baik banget buat adik-adik semua. Ayo di sini yang masih belum bisa berdoa, minta diajari sama orang tua, mama papa, aku mau diajari berdoa. Minta sama kakak-kakak di gereja yang mau diajari berdoa. Karena sifat kita sebagai anak Tuhan harus bisa berdoa. Apa? Harus bisa berdoa. Dan terakhir adik-adik, kita akan baca di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Kakak akan bacakan dan adik-adik bisa baca di rumah sendiri. Ayat 7, pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Hore adik-adik semuanya. Firman Tuhan luar biasa bagi kita semua, meminta kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo kita berdoa, belajar berdoa di rumah. Tuhan Yesus mengajari kita untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, memuji Dia di dalam doa. Ayo adik-adik kita melipat tangan kita semua, kita belajar berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Ayo ikuti kakak berdoa, mari kita lipat tangan semua, udah lipat tangan. Adik-adik sudah lipat tangan semua, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa. Kami mau menjadikan gaya hidup kami di dalam doa kami, bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadikan doa sebagai gaya hidup kami, agar kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, buat kami mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas kita. Nah, aktivitas kita adalah membuat sebuah topeng ya. Udah dikirimkan sama kakak sebuah guru sekolah minggu toh. Nah, kita siapkan ini, setelah itu pensil gambar, tali dan gunting atau cutter ya untuk memotong nanti ini bingkainya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah ini kan kita sudah ada ini toh bahannya seperti ini, dan yang kita buat pertama adalah
kita coba kasih garis di dalam ini, di antara garis ini dengan lubang ini. Jadi kita buat satu garis lagi di dalam ini. Tadi kan kakak tadi kasih gambar lagi di sini, kakak tambah gambar kan, kakak tambah garis gitu. Dan setelah kakak tambah garis ya kakak kasih warna. Nah terserah adik juga mau kasih warna dari mana ya kan. Terus mau kasih warna apa terserah. Intinya nanti adik-adik buat lebih bagus. Kita lanjutkan lagi untuk buat bingkainya adik-adik ya. Kita hias bagaimana biar lebih bagus. Oke. Halo adik-adik. Jadi ini punya kakak setelah kakak gunting, setelah kakak warnai, dan kakak sudah langsung kasih talinya. Nah, ini tadi adik-adik bekasnya jangan dibuang ya. Mana tahu adik-adik mungkin kasih bingkai-bingkai di tempatnya ya kan. Bintik-bintik nggak apa-apa. Itu terserah adik-adik saja. Oke. Jadi ini setelah selesai bisa langsung dipakai. Nanti adik-adik kalau udah selesai jangan lupa di foto ya. Setelah di foto nanti dikirimkan sama guru sekolah minggu. Nah, kalau boleh fotonya nanti bareng adik-adik juga setelah dipakai. Tada! Jadi superhero. Nah, oke adik-adik, demikian saja pembuatan aktivitas kita. Semoga adik-adik juga bisa lebih kreatif lagi. Oke, sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Tuhan berkati. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.